Tes, Bapak Ibu. Halo Bapak. Sudah dengar Bapak? Sudah Bapak. Oh, sudah oke ya. Baik Bapak. Baik. Ini gimana Ibu? Mau diperkenalkan dulu atau langsung dimulai? Perkenalkan dulu bisa Bapak. Oh, siap. Akan dimulai dari Ibu kah atau langsung saya, Bu? Langsung saja Bapak. Oh, langsung ya? Ya. Sudah bisa kita mulai sekarang, Bu? Atau masih ada yang ditunggu? Sudah bisa langsung Bapak. Kita mulai ya? Ya. Langsung bisa dimulai, Bu? Iya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan pada pagi hari ini kami dari Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti arahan dari Kepala Perwakilan dan pembicaraan dengan Rektorat Uncen bahwa kami akan memberikan pengajaran terkait mata kuliah pengauditan, ya. Di sini dari undangan kami diminta untuk menjadi dosen luar biasa, ya, untuk mengisi mata perkuliahan pengauditan pada Maksi Uncen di semester genap tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan ini kami telah menyiapkan Bapak Ibu terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi pada kesempatan pertama Bapak Kepala Perwakilan telah memberikan materi terkait pengantar pemeriksaan sektor publik, ya. Di dalam pengantar tersebut, rekan-rekan mahasiswa diberikan terkait prinsip-prinsip, ya, dan definisi-definisi pemeriksaan di sektor publik itu seperti apa, terkait hubungan antara tiga pihak, ya, yang saya lihat tiga pihak dalam penyusunan laporan keuangan, kenapa dibutuhkan profesi auditor itu sendiri. Lalu minggu lalu, kalau tidak salah, Pak Eko memberikan materi terkait standar pemeriksaan keuangan negara, ya. Standar pemeriksaan keuangan negara ini merupakan standar utama yang dianut oleh pemeriksa, baik dari BPK, dari aparat pengawasan internal, serta dari kantor akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Mereka wajib, ya, mengikuti standar tersebut. Nah, di kesempatan pagi hari ini, saya diminta oleh Bapak Kepala Perwakilan untuk memberikan materi terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, ya. Mungkin sebagai awal saya perkenalkan dulu, saya di sini adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Subauditorat Papua 1, ya. Nama saya Pri Herianto. Saya membawahi wilayah-wilayah yaitu Provinsi Papua, lalu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang,
Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya. Ada 10 pemerintah daerah yang ada di wilayah saya. Lalu selain saya ada juga 2 lagi kepala subauditorat, yaitu kepala subauditorat 2 yang membidangi untuk Papua Selatan, Papua Tengah, maaf. Papua 2 untuk Papua Tengah. Lalu untuk satu lagi kepala subauditorat adalah Papua 3 yang membidangi wilayah untuk saya sendiri sebelum di Papua ya sudah 3 kali mutasi. Yang pertama di pusat ya, saya di pusat di kantor BPK Pusat di Jakarta, lalu mutasi ke Provinsi Sulawesi Selatan ya. Di Sulawesi Selatan saya 4 tahun, lalu mutasi lagi ke Nusa Tenggara Timur selama setahun, dan mulai 2019 saya berdinas di BPK Perwakilan Provinsi Papua. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya selaku pengajar pada pagi hari ini. Dan untuk materi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah ini sendiri, rencana akan kami sampaikan dalam 2 kali kesempatan, yaitu minggu ini dan minggu depan, ya, sebanyak 2 kali, mengingat cukup banyaknya materi yang harus kami sampaikan. Lanjut, slide-nya mungkin bisa digeser. Bapak Ibu, dari materi yang sudah kita siapkan pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas terkait pendahuluan apa itu, kenapa dilakukan pemeriksaan keuangan. Lalu yang kedua agendanya adalah terkait prosedur analitis. Yang ketiga pemahaman dan penilaian risiko. Yang keempat materialitas dalam pemeriksaan LKPD. Yang kelima terkait uji petik pemeriksaan. Dan keenam adalah kertas kerja pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu, untuk agenda yang akan kami berikan pada pagi hari ini adalah terkait di proses perencanaan dan sebagian dari pelaksanaan, ya. Nanti sebagian dari pelaksanaan lagi akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya, dan proses pelaporan juga akan kami sampaikan di pertemuan kedua nanti. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa sesuai hasil diskusi kami, ya, kami ingin memberikan wawasan, ya, dengan menghubungkan dari aspek prakteknya seperti apa. Selama ini Bapak Ibu mungkin mempelajari ilmu audit dari faktor secara teoritisnya yang Bapak Ibu pelajari, namun di sini kami mencoba untuk mendekatkan dengan realisasi praktek di BPK itu seperti apa. Baik Bapak Ibu, untuk pendahuluan ini ada 5 segmen yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan LKPD sebagai tugas pokok BPK, lalu pemeriksaan atas LKPD itu bertujuan untuk memberikan opini, ketiga, apa saja kriteria yang kami gunakan dalam memberikan opini, keempat, komponen laporan keuangan berbasis akrual itu seperti apa. Lalu yang kelima adalah terkait asersi, terkait pernyataan dari manajemen, dalam hal ini pemerintah daerah.
Lanjut, Bapak, Ibu. Nah, ini kira-kira sebagai gambaran hubungan antara BPK, Pemda, APIP, DPRD, dan aparat penegak hukum. Jadi dari sini dapat saya jelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah itu merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran tertentu. Dalam hal ini Pemda yang diwarnai kuning itu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, atau wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang berwarna hijau, ya, dari Pemda kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK, lambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, ya. Tahun anggaran berakhir di 31 Desember, ya, tiap tahun anggaran, maka 6 bulan setelah itu, yaitu tanggal 30 Juni adalah batas terakhir Pemda menyerahkan kepada DPRD, ya, yang telah diaudit oleh BPK. Nah, dalam hal ini di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 191 ayat 2, laporan keuangan pemerintah daerah unaudit yang belum diaudit diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, ya. Ini ada di PP 12 tahun 2019 sebagai perubahan atas PP sebelumnya, yaitu PP 58 tahun 2005. Jadi 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu 31 Maret, ya. 31 Maret ini adalah batas terakhir pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan unaudited kepada BPK untuk diaudit, ya. Jadi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir pemerintah daerah seluruh Indonesia, ya, harus menyampaikan laporan keuangan unaudited, ya, untuk diperiksa BPK sebelum disampaikan kepada DPRD, ya. Terus di dalam pemeriksaan tersebut, ya, BPK melaksanakan pemeriksaan, ya, itu sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ya. BPK oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab negara diberikan waktu 2 bulan. 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemda untuk dilakukan audit, dan laporan hasil auditnya diserahkan kepada DPRD. Nah, ini berarti dari BPK menyerahkan laporan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan sejak menerima laporan keuangan dari Pemda. Katakanlah laporan keuangan Pemda diserahkan tanggal 31 Mei, maka paling lambat 60 hari setelah menerima tersebut, yaitu perkiraan di
akhir Mei, di minggu terakhir Mei, BPK harus telah menyerahkan laporan LHP tersebut kepada DPRD. Peran APIP sendiri, aparat pengawas internal pemerintah, dalam ini inspektorat, sebelum Pemda menyerahkan laporan keuangan audited kepada BPK, adalah kewajiban bagi inspektorat untuk melakukan review atas laporan keuangan tersebut. Ya. Laporan keuangan tersebut direview oleh aparat pengawas internal, dalam hal ini inspektorat. Inspektorat setelah memberikan hasil reviewnya oleh Pemda diserahkan kepada BPK. BPK selanjutnya memeriksa dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPRD. Lalu DPRD sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan terhadap Pemda. Dalam melakukan pengawasan tersebut, DPRD dapat berkonsultasi dengan BPK, ya, dapat memanggil BPK untuk diminta keterangan, klarifikasi, dalam rangka tugas DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemda. Lalu terkait APH sendiri, aparat penegak hukum, yang kami warnai merah ini, dalam standar disebutkan dalam hal BPK menemukan indikasi tindak pidana kecurangan, indikasi tindak pidana korupsi, penggelapan, maka pemeriksa, dalam hal ini BPK, berkewajiban untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses selanjutnya. Itu kira-kira Bapak Ibu terkait tugas pokok BPK melakukan pemeriksaan atas keuangan daerah. Salah satunya adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, dan ini kira-kira siklus atau mekanisme yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok BPK tersebut. Lanjut, Bu. Mungkin kemarin oleh Bapak Kepala Perwakilan atau Pak Eko telah disebutkan ya bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah itu jenisnya ada 3 di kami, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan kita bahas minggu ini dan minggu depan. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan kinerja, ya, pemeriksaan kinerja. Yang ketiga adalah pemeriksaan kepatuhan, atau di kami istilahnya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk pemeriksaan atas LKPD sendiri, itu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan pernyataan opini atas tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Dari hasil pemeriksaannya adalah berupa opini Bapak Ibu untuk pemeriksaan laporan keuangan. Untuk pemeriksaan kinerja yang kami lakukan, ya, itu lingkupnya adalah terhadap aspek 3E, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, ya, dari program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, jenis pemeriksaan kami adalah kepatuhan, ya. Kepatuhan ini adalah dikenal dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di situ lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Jadi kriterianya adalah regulasi, dan hasil kami berupa simpulan, ya. Simpulan apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan itu telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, ya. Itu 3 jenis audit kami. Lalu untuk opini LK sendiri, opini atas laporan keuangan sendiri, kami ada 4 kelompok. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian.
atau unqualified opinion ya. Wajar tanpa pengecualian ini artinya bahwa menurut BPK, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Itu standar akuntansi pemerintahan itu di PP 71 tahun 2010. Lalu yang kedua, jenis opini yang kami berikan adalah wajar dengan pengecualian. Di sini bahwa BPK menyatakan bahwa atau menyimpulkan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Ya. Misalnya nih wajar dengan pengecualian. Jadi secara keseluruhan laporan keuangan itu posisinya adalah wajar dalam hal yang material. Kecuali ini biasanya bisa jadi di akun aset tetap yang kami kecualikan karena ada temuan yang berdampak material. Bisa juga di akun belanja modal, ya. Bisa di akun persediaan, kas, dan lain-lain. Ya. Itu jika kejadiannya adalah ada yang dikecualikan. Lalu jenis opini ketiga adalah tidak wajar. Ya. Tidak wajar ini atau adverse opinion. Ini di sini kami menyatakan bahwa laporan keuangan Pemda tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ya. Opini tidak wajar itu, kalau saya ilustrasikan, itu misalnya kita menemukan permasalahan yang sangat material, ya. Sangat material itu kalau dari kami hitungannya adalah nilainya lebih dari 20% total aset. Ya, itu kami anggap sangat material. Ya. Dan di sini untuk opini tidak wajar itu artinya kami mengetahui, ya, kami mengetahui kesalahan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya. Namun pemerintah daerah tidak berkenan untuk memperbaiki dan nilainya sangat-sangat material gitu. Saya ambil contoh untuk tidak wajar ini misalnya ada keputusan, ya, keputusan sudah inkrah terkait suatu kasus misalnya dari pihak ketiga ke Pemda. Dalam kasus yang bergulir di pengadilan ini berproses mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai akhirnya ke Mahkamah Agung dan misalnya sudah ditempuh jalur PK ternyata Pemda masih kalah, ya. Dan bukannya dalam putusan hakim menyatakan Pemda harus membayar ganti rugi senilai sekian kepada pihak ketiga. Pada saat keputusan itu inkrah, maka secara standar Pemda harus mencatat kewajiban tersebut, ya, mencatat kewajiban tersebut dalam laporan keuangan. Pada saat Pemda atas usulan bahwa Pemda harus mencatat, ternyata Pemda menolak, ya, menolak untuk mengakui dalam laporan keuangan. Ya. Pada saat itu jumlahnya sangat material, maka BPK dapat menyatakan opini bahwa atas akun kewajiban tadi tidak wajar, ya, karena belum mengakui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu bisa jadi karena itu. Jadi karena nilainya sangat material, menyatakan bahwa opini yang diberikan itu tidak wajar. Di sini
BPK mengetahui ketidakwajarannya di mana. Ya. Yang keempat adalah tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Ya. Tidak menyatakan pendapat ini artinya bahwa pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Ya. Tidak menyatakan pendapat itu sebabnya antara lain pemeriksa tidak mengetahui, tidak mengetahui harus menyatakan pendapat apa karena adanya pembatasan lingkup, adanya pembatasan lingkup sehingga pemeriksa tidak tahu apakah penyajian laporan keuangan oleh Pemda itu benar atau terkandung salah saji. Ibaratnya gini Bapak Ibu, kita masuk ke dalam ruangan tertutup yang lampunya mati, lampunya mati. Di dalam ruangan tersebut, pemeriksa tidak dapat menilai apakah ruangan itu bersih atau kotor. Jadi misalnya nih, biasanya kalau disclaimer itu di kami penyebabnya adalah data atau keterangan yang kami butuhkan tidak tersedia. Yang kedua adalah personil yang kami panggil itu misalnya kurang kooperatif sehingga tidak datang memberikan keterangan, sehingga kami juga tidak bisa menyatakan apakah ada salah saji atau tidak. Ada tingkat keraguan di kami apakah itu benar atau tidak. Jadi perbedaan antara tidak wajar sama ada menyatakan pendapat ini, untuk tidak wajar dari pemeriksa mengetahui ketidakwajaran tersebut. Kalau tidak menyatakan pendapat itu dari kami karena adanya pembatasan lingkup, tidak memperoleh data, tidak memperoleh keterangan, kami tidak bisa menguji, tidak bisa menguji apakah saldo-saldo yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar atau salah. Itu kira-kira yang terkait dengan opini disclaimer. Saat ini untuk pemerintah Provinsi Papua sendiri dari 30 entitas 30 pemerintah daerah, 1 provinsi, 1 kota, dan 28 kabupaten, itu komposisinya di Provinsi Papua saat ini adalah 18 Pemda sudah WTP, 8 Pemda masih WDP, masih wajar dengan pengecualian, dan 4 Pemda untuk opini BPK adalah tidak menyatakan pendapat. Masih ada 4 pemerintah daerah di Provinsi Papua yang sampai saat ini kami belum memberikan opini WDP maupun WTP. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini Bapak Ibu kriteria kami dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Ini diatur juga di Undang-Undang tentang pemeriksaan keuangan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Untuk kriteria yang pertama adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Di sini ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang kedua adalah kecukupan pengungkapan, adequate disclosure. Jadi kecukupan pengungkapan ini adalah bahwa laporan yang diberikan itu telah memberikan penjelasan yang cukup, dalam arti pembaca laporan keuangan itu langsung bisa memahami, pembaca yang memiliki pengetahuan tentang sistem pelaporan keuangan di Pemda bisa langsung mengetahui berapa saldo dan saldo itu dibentuk dari mana saja. Kemudian untuk kriteria yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
kepatuhan terhadap regulasi, ya. Regulasi ini bisa terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai pada peraturan yang sifatnya internal di lingkungan pemerintah daerah sendiri, seperti perda, peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, lalu ada juga kontrak, ya, kontrak-kontrak antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, kontrak pengadaan barang dan jasa, kontrak penyediaan jasa sistem, misalnya sistem keuangan dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah efektivitas sistem pengendalian intern, ya, efektivitas SPI. Jadi kami melihat juga seberapa efektif SPI yang dibangun di pemerintah daerah dalam hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Lanjut. Lanjut, Ibu. Nah, ini selanjutnya komponen laporan keuangan berbasis akrual ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama LRA, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, 4 laporan operasional, 5 laporan arus kas, 6 laporan perubahan ekuitas, dan 7 catatan atas laporan keuangan. Untuk ketujuh laporan tersebut, ya, itu bisa dibagi 3 kelompok, Bapak Ibu, atas 7 komponen ini. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan anggaran, ya. Yang disebut laporan pelaksanaan anggaran ini adalah 2 teratas, Bapak Ibu, yaitu LRA dan LPSAL. Ini adalah laporan pelaksanaan anggaran yang biasanya digunakan oleh DPRD untuk menilai terkait pelaksanaan APBD, ya, pelaksanaan APBD, terkait penyerapannya apakah sesuai atau tidak dengan APBD yang telah disetujui antara kepala daerah dengan DPRD. Lalu untuk laporan finansial itu ada 4, ya. Laporan finansial itu terdiri dari neraca, lalu operasional LO, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, ya. Ini laporan finansialnya. Lalu untuk calegnya sendiri, catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial, dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial, ya. Jadi catatan atas laporan ini isinya bermacam-macam, Bapak Ibu. Bisa jadi dia berisi masalah kebijakan akuntansi, ada di caleg. Lalu ada juga di caleg itu adalah penjelasan atas saldo, ya, saldo itu terbentuk dari transaksi apa, itu ada di catatan. Lalu terkait kepemilikan saham di perusahaan daerah misalnya, itu ada juga di catatan atas laporan keuangan. Lanjut. Selanjutnya terkait asersi, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu secara teori sudah paham apa itu asersi. Kalau di sini secara teori adalah asersi definisinya adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang bertanggung jawab atas suatu hal yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, ya. Jadi di sini kalau kita kaitkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, asersi LKPD ini adalah pengakuan dari kepala daerah, dalam hal ini gubernur,
bupati atau wali kota bahwa penyusunan LKPD telah disajikan dari sistem pengendalian intern yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SHP. Ya. Asersi ini, pernyataan ini ya, pernyataan yang berbentuk laporan keuangan inilah yang nanti akan diuji oleh BPK. Ya. Istilah di ilmu audit itu dikenal dengan namanya asersi. Lanjut. Bapak Ibu, dalam ilmu audit itu asersi yang kami kembangkan itu ada 5, ya, ada 5. Asersi ini adalah istilah ringkasnya adalah kalau pemeriksa mengaudit laporan keuangan, sebenarnya yang diaudit itu, yang diuji itu apa saja sih? Itu apa pemahaman terkait asersi, ya. Jadi kalau pemeriksa turun ke lapangan mengaudit di Pemda, itu kira-kira apa sih yang diuji? Nah, ini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yang kami uji itu adalah terkait asersi keberadaan dan keterjadian. Ya. Keberadaan dan keterjadian itu definisinya bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca benar-benar ada, dan seluruh transaksi penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA maupun pendapatan dan beban dalam laporan operasional benar-benar terjadi selama periode yang dipertanggungjawabkan, ya, selama tahun anggaran. Jadi, Bapak Ibu, salah satu hal yang kami uji adalah misalnya ini, Pemda memiliki aset sebanyak 50 kendaraan dinas, ya. Nah, kami mengecek itu 50 kendaraan dinas itu ada di mana saja, siapa yang pegang, ya. Itu kami uji, ya. Termasuk aspek keterjadiannya, maksudnya kendaraan dinas itu diadakan tahun berapa, ya. Misalnya dia kendaraan itu diperoleh pada tahun 2020, yaitu periode yang dipertanggungjawabkan. Itu kami lihat apakah benar-benar terjadi transaksi pembelian kendaraan tersebut, ya. Di sini kami uji, ya, untuk menyimpulkan bahwa tidak ada misalnya transaksi fiktif, ya. Jadi aspek keterjadian itu ingin melihat ada tidak transaksi fiktif di situ, termasuk keberadaan, ya, keberadaan aset ini. Keberadaan aset, pemeriksa ingin melihat apakah aset itu masih dalam penguasaan pemerintah daerah atau sudah ada dalam penguasaan pihak lain, ya. Ada dalam penguasaan pihak lain itu bisa jadi karena fraud, ya. Fraud itu misalnya penggelapan misalnya pegawai udah pensiun, dia bawa aset kendaraan dinas milik pemerintah daerah, ya. Itu bisa disimpulkan dari uji keberadaan ini ada di mana. Ada juga yang mungkin secara karakteristik atau substansi dia bukan fraud, tapi masalah administrasi. Misalnya nih, keberadaan aset tersebut, ya, kendaraan itu ada di pihak ketiga. Misalnya nih asetnya ada di, katakanlah, ya, ada di Polres mana gitu, dipakai oleh polisi, ya, aset kendaraan tersebut. Nah, biasanya secara administrasi atau ketentuan hal itu dimungkinkan, ya, dipakai oleh instansi lain, tapi dengan mekanisme yang namanya pinjam pakai, ya. Pada saat terjadi kejadian pinjam pakai, maka
aset itu tidak lagi layak ditaruh di aset tetap karena tidak digunakan oleh pemerintah daerah, tapi digunakan pihak lain. Makanya dia harusnya dicatatnya di aset lain-lain dan diberikan catatan atas laporan keuangan tersebut bahwa aset ini dipinjam pakaikan kepada misalnya kepolisian, resor mana gitu. Jadi terkait uji keberadaan ini isunya bisa isu administrasi, bisa juga isu kecurangan ya, atau penggelapan. Ini satu hal yang kami uji terkait asersi atau penyajian di laporan keuangan pemerintah daerah. Lanjut. Lanjut, Ibu. Hal kedua yang diuji pemeriksa dalam pemeriksaan laporan keuangan adalah terkait kelengkapan. Ya. Untuk kelengkapan ini definisinya adalah bahwa seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan yang terjadi telah dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Demikian juga dengan seluruh penerimaan maupun beban telah dicatat secara lengkap dalam laporan operasional. Kelengkapan. Nah, kelengkapan itu salah satu cara untuk mudah menjelaskannya adalah bahwa seluruh aset sudah tercatat dalam laporan keuangan. Ya. Kalau untuk aset ini saya contohkan persediaan. Persediaan misalnya ada persediaan yang terbentuk dari pengadaan sendiri, dari pengadaan barang dan jasa. Ya. Muncul persediaan. Ada juga persediaan karena sumbangan pihak ketiga. Ya. Contohnya persediaan karena sumbangan pihak ketiga ini pada saat misalnya kejadian bencana melanda suatu Pemda. Lalu ada sumbangan dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah yang lain, dari masyarakat, misalnya terkait bahan makanan, terkait persediaan tenda, persediaan obat-obatan. Nah, pemeriksa dalam hal ini menguji apakah catatan dalam laporan keuangan ya, per 31 Desember itu telah secara lengkap mengungkapkan adanya persediaan tersebut ya. Bisa jadi untuk aset ada yang dicatat tapi ada yang tidak dicatat ya. Contohnya tadi mungkin dari satu Pemda hanya mencatat persediaan yang berasal dari pengadaan barang dan jasa. Tapi dari hibah ternyata tidak dicatat karena tidak teradministrasi. Itu salah satu hal yang menyebabkan untuk uji kelengkapan sering menjadi temuan di pemeriksaan. Lalu sama kewajiban ke pihak ketiga ya. Kewajiban ke pihak ketiga itu misalnya dari belanja modal ya. Jadi belanja modal dari pihak pemborong atau kontraktor misalnya sudah mengerjakan pembangunan gedung ya sampai pada progres fisik 80% ya. Lalu dari Pemda untuk realisasi keuangan ternyata sampai akhir tahun masih 50% ya realisasi keuangan nih. Kan ada selisih nih antara realisasi fisik ya yang telah terbangun oleh kontraktor dan realisasi pembayaran oleh Pemda. Pada saat selisihnya tersebut adalah fisik lebih besar daripada realisasi keuangan, maka Pemda harus mencatat kewajiban ya. Dia memiliki kewajiban sebesar 30% tadi yang belum terbayar ya. Itu harus dicatat. Nah, ada kalanya
Pemda-pemda ini karena administrasi yang kurang baik, atau misalnya dia tidak menghitung progres fisik per akhir tahun, dia tidak mencatat ini kewajibannya, ya, tidak mencatat. Nah, ini pada saat pemeriksa punya datanya, pemeriksa bisa melakukan koreksi di kewajiban. Ya, tapi kalau pada saat pemeriksa tidak memiliki data untuk mencatat berapa kewajiban yang seharusnya dicatat, maka ini masuk kategori pembatasan lingkup. Ya, dalam arti dari pemeriksa tidak bisa memberikan koreksi. Itu. Jadi untuk asersi kelengkapan, hal-hal yang diuji dari pemeriksa adalah apakah semua transaksi yang seluruhnya telah tercatat dalam neraca dan LO. Lanjut. Nah, selanjutnya asersi hak dan kewajiban, ya. Hak dan kewajiban ini kurang lebih hampir mirip-mirip sama, ya. Jadi di sini terkait pengujian atas hak dan kewajiban adalah apakah seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan hutang yang dicatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Contohnya nih, ada hutang, ya, pajak hotel atau pajak rumah makan yang terhutang, ya, yang belum dibayar oleh pemilik usaha. Nah, di akuntansi akrual, ya, ada kewajiban dari Pemda untuk mencatat piutang, ya, dalam arti Pemda sudah memiliki hak tersebut, ya, hak atas pendapatan yang harus diterima dari pungutan, misalnya pajak atau retribusi. Itu harus dicatat sebagai piutang. Begitu juga kewajiban. Apakah ada kewajiban dari pemerintah daerah yang belum tercatat? Contohnya yang saya sampaikan tadi, selisih dari progres fisik dengan progres keuangan. Nah, itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, harus dicatat di kelompok hutang. Lanjut. Uji yang keempat adalah uji atas asersi penilaian dan alokasi. Ya. Untuk penilaian dan alokasi ini definisinya bahwa seluruh nilai aset, hutang, penerimaan, dan beban, pendapatan belanja daerah serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai yang semestinya dan diklasifikasikan sesuai dengan SAP. Ya. Penilaian dan alokasi ini contohnya apa, Bu, Bapak Ibu? Contohnya ini, bahwa untuk aset, ya, untuk aset tetap itu harus dinilai berdasarkan nilai perolehan dan nilai buku, ya. Nah, jadi harus ada nih kebijakan akuntansi untuk menentukan umur manfaat daripada aset tetap tersebut, ya. Ini digunakan untuk melakukan penilaian di aspek beban depresiasi, ya. Jadi ada estimasi akuntansi atas umur ekonomis daripada aset tetap. Ini juga berlaku di aset tidak berwujud, ya. Dalam arti umurnya terbatas, harus ada kebijakan akuntansi terkait umur manfaat daripada aset tak berwujud tersebut. Lalu untuk aset-aset yang yang dicatat oleh Pemda itu harus dinilai berdasarkan nilai perolehan, ya kan? Lalu ada juga di standar akuntansi itu mengatur bahwa atas aset hibah, ya, atas aset hibah itu adalah dicatat sebesar, ya, nilai serah terima dari aset tersebut.
bagaimana jika nilai dari aset tidak ada di dokumen hibah, maka bisa ditempuh dengan menentukan nilai wajar dari aset yang diterima tersebut. Nilai wajar adalah nilai wajar aset pada saat aset tersebut diterima. Ya, ini yang salah satu hal yang juga diuji oleh pemeriksa. Ya, dihitung ulang, direkalkulasi apakah untuk penilaian daripada aset, utang, beban itu sudah sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi. Lanjut, Bu. Yang terakhir ya, untuk apa hal-hal yang diuji oleh pemeriksa? Yang terakhir adalah terkait penyajian dan pengungkapan. Ya. Untuk penyajian dan pengungkapan ini, bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan telah diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi, untuk penyajian dan pengungkapan, contohnya tadi masalah manfaat, ya, umur ekonomis, penyisian piutang, ya, itu adalah hal-hal yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Lalu menurut SAP terkait kas, ya, terkait kas itu harus diungkapkan juga berapa jumlah kas yang on hand, ya, kas yang dipegang oleh bendahara, lalu berapa yang didepositokan, depositonya ada di bank mana, lalu sifat deposito itu apakah sewaktu atau dia rollover, itu harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Itu Bapak Ibu hal-hal yang diuji pemeriksa dalam laporan keuangan. Jadi kalau dari pemeriksa membuat temuan, ya, membuat temuan pemeriksaan, ya, itu tidak bergeser dari 5 hal yang diuji tadi Bapak Ibu, terkait keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian, dan penyebaran. Jadi 5 hal ini yang kami uji selama melakukan pemeriksaan, dan 5 hal ini pula yang nanti kami kalkulasi dampaknya terhadap opini. Lanjut, Bu. Ini nanti saya langsung saja atau ada yang mau bertanya? Izin. Langsung saja Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya bisa resen ya. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Nah, untuk prosedur